Perkenalkan, nama saya Dava Banu Nugraha dengan NPM 22120111348. Hari ini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait putusan KPPU nomor 4 garis miring KPPU L garis miring 2024, yang dimana pihak terlapor dari kasus ini adalah pihak dari PT Shopee International Indonesia dan juga PT Nusantara Express Kilat. Jadi kenapa kedua perusahaan ini menjadi pihak terlapor? Karena ada dugaan dari posisi dominan. PT Shopee International Indonesia sendiri adalah salah satu platform e-commerce, salah satu yang terbesar di Indonesia, yang menyediakan layanan e-commerce atau jual beli online. Dan yang satu lagi adalah PT Nusantara Express Kilat, yaitu adalah salah satu jasa layanan ekspres kurir yang bisa kita sebut sebagai Shopee Express, yang dimana perusahaan ini juga terafiliasi sebagai pihak dari salah satu Shopee. Nah, Shopee sendiri itu memiliki pasar yang cukup luas gitu, karena Shopee sendiri bisa dikategorikan sebagai salah satu perusahaan terbesar e-commerce di Indonesia, dengan jumlah traffic, seller, dan juga layanan transaksi yang besar, sehingga bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki posisi dominan sebagaimana telah disampaikan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, posisi dominan ini memberikan Shopee kemampuan untuk menentukan syarat perdagangan yang mempengaruhi kompetisi layanan kurir yang ada di platformnya gitu. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan posisi dominan? Karena KPPU sendiri menemukan bahwa indikasi dari Shopee sendiri melakukan prioritas terhadap Shopee Express atau dari perusahaan dari Nusantara Express Kilat tersebut dan juga JNT. Sementara kurir pesaingnya tidak diaktifkan secara default oleh sellernya. Nah, praktik ini menimbulkan diskriminatif terkait dengan platform Shopee, karena Shopee sendiri cuman menduluani si Shopee Express dan JNT tersebut, sehingga Shopee menjadi pihak yang harus diperiksa karena adanya posisi dominan. Setelah ditelusuri terlebih lanjut lagi, ternyata ada hubungannya Shopee Express dengan Shopee tersendiri, karena dari KPPU sendiri menyatakan bahwa Shopee Express dan juga Shopee itu telah adanya afiliasi manajerial, yang dimana direktur Shopee menjabat sebagai direktur Shopee Express, sehingga hal tersebut mereka mempunyai hubungan yang cukup dekat, sehingga hal tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal posisi dominan seperti itu. Selanjutnya yaitu pihak terlapor. Dalam putusan KPPU nomor 4 garing KPPU I garing 2024, pihak yang menjadi pihak terlapor yaitu yang pertama PT Shopee International Indonesia, terlapor 1, dan terlapor 2 PT Nusantara Express Kilat atau Shopee Express. KPPU menetapkan kedua perusahaan ini sebagai terlapor karena adanya dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tindakan yang berpotensi menghambat persaingan melalui dugaan diskriminasi dalam sistem algoritma Shopee. Shopee diduga mengatur tampilan dan pemilihan jasa pengiriman agar lebih memprioritaskan Shopee Express sehingga mengurangi pilihan konsumen dan penjual. Kemudian adanya aktivitas otomatis kurir tertentu secara massal. Beberapa jasa pengiriman tertentu termasuk afiliasi diaktifkan otomatis pada dashboard seller, sedangkan kurir lain yang memiliki performa baik tidak diperlakukan yang sama. Selanjutnya, penghilangan kebebasan penjual dan pembeli memilih kurir. Sistem Shopee menerapkan standarisasi yang membatasi opsi pilihan kurir dan ongkos kirim, sehingga dianggap berpotensi merugikan pelaku usaha lain. Kemudian, adanya hubungan afiliasi yang memperkuat dugaan koordinasi. Adanya hubungan struktural antara manajemen Shopee dan Shopee Express memperkuat dugaan bahwa kebijakan platform diarahkan untuk menguntungkan kurir tertentu.
Jadi, terlapor dalam putusan KPPU nomor 4 garing KPPUI garing 2024 adalah PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Express Kilat atau Shopee Express. Keduanya diperiksa karena diduga melakukan praktik yang mengarah pada diskriminasi, pengurangan pihak kurir, dan penyalahgunaan posisi dominan, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha lain dan juga konsumen. Selanjutnya, nomor 3 akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendekatan rule of reason. Kasus ini tidak digolongkan sebagai pelanggaran per se ilegal, otomatis dilarang tanpa analisis dampak. Melainkan KPPU menggunakan analisis yang lebih konseptual. Melihat struktur pasar, algoritma Shopee, hubungan afiliasi dan dampak eksklusif terhadap pesaing kurir. Ini sejalan dengan kritik akademis bahwa KPPU kian mengadopsi rule of reason dalam menyikapi penyalahgunaan posisi dominan. Bukti non-keuangan sangat kuat. Survei konsumen plus analisis algoritma plus struktur afiliasi memberikan bukti bahwa Shopee bisa mengatur pilihan kurir secara strategis, bukan secara sekedar kebetulan. Namun, karena Shopee mau bekerja sama dan menandatangani perubahan perilaku, KPPU memilih remedi non sanksi keras, tidak langsung menjatuhkan denda besar. Ini juga menunjukkan fleksibilitas dan penegakan, tetapi juga mungkin menimbulkan kekhawatiran apakah efek panjang dan perubahan perilaku cukup untuk menjaga persaingan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas tentang apa sanksi pelanggaran dan mengapa dijatuhkannya sanksi tersebut. Sanksi pelanggaran pada KPPU nomor 4, perubahan perilaku. Contohnya itu kayak Shopee, PT Shopee International Indonesia menandatangani fakta integritas perubahan perilaku. Terus ada juga masa pengawasan perilaku dijalankan oleh tim KPPU selama 90 hari kerja dari 3 Juli 2024 sampai 6 November 2024. Jika dalam periode itu terbukti menjalankan komitmen perubahan, KPPU akan mengeluarkan penetapan penghentian perkara. Dan memang KPPU menyatakan bahwa kedua pihak telah memenuhi komitmen sehingga pemeriksaan dihentikan. Terus ada juga namanya pengawasan intensif. KPPU membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan komitmen perubahan perilaku. Tim pengawas akan meminta dokumen-dokumen dari Shopee dan Shopee Express sesuai ketentuan dalam fakta integritas. Selanjutnya, kemungkinan sanksi jika gagal komitmen. Jika Shopee atau Shopee Express tidak melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana disepakati, maka KPPU akan melanjutkan perkara pemeriksaan lanjutan. Dari sana bisa berujung pada penjatuhan sanksi lewat putusan KPPU biasa. Misalnya denda, kewajiban lain sesuai hukum persaingan usaha. Dalam fakta integritas, syarat-syarat kewajiban yang harus dijalankan bisa termasuk membatalkan perjanjian, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan membayar denda kerugian akibat pelanggaran. Alasannya dijatuhkan sanksi tersebut, pengakuan pelanggaran, Shopee dan Shopee Express mengakui dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D, diskriminasi, dan pasal 25 ayat 1. Dengan pengakuan itu, KPPU dan pihak terlapor dapat menyelesaikan perkara melalui mekanisme perubahan perilaku, bukan langsung proses denda atau putusan keras. Dampak praktif diskriminatif, investigator KPPU menemukan bahwa Shopee memakai algoritma yang diatur secara diskriminatif untuk memprioritaskan Shopee Express dalam pengiriman paket. Shopee juga mengaktifkan otomatis kurir JNT dan Shopee Express di dashboard seller, sementara kurir yang lain kinerjanya baik tidak diaktifkan otomatis. Ada juga pencegahan dan kepatuhan. Dengan mengubah perilaku melalui fakta integritas, KPPU mendorong Shopee memperbaiki kebijakan internal. Mekanisme perubahan perilaku juga merupakan alat penegakan yang lebih preventif. Jadi, saksinya bukan denda besar langsung, melainkan mekanisme pengawasan plus perubahan perilaku yang diawasi oleh KPPU. Alasan utamanya karena Shopee mengakui pelanggaran dan KPPU memilih penanganan melalui komitmen agar persaingan menjadi lebih sehat.